Oke, pemirsa Banjarmasin Pos, setiap warga negara itu punya berkewajiban atau wajib punya kartu tanda penduduk atau KTP ya. Nah, untuk mengurus KTP itu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada beberapa tempat, dan saat ini saya berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bapak Hairin Fahmi. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. atas kunjungan Banjarmasin Pos ke tempat kerja kami di Dinas Dukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oke Pak, kita mulai aja Pak lah untuk menginformasikan kepada masyarakat khususnya di Hulu Sungai Selatan bagaimana sih mendaftar KTP dan tempatnya di mana saja. Ya, untuk pendaftaran atau perekaman KTP elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bisa dilakukan di 3 tempat. Yang pertama di Dinas Dukcapil di Desa Gambah Luar Muka. Kemudian di Mall Layanan Publik di Los Batu Pasar Kandangan. Kemudian di UPT Dinas Dukcapil Daha di Daha Selatan. Nah, kemudian untuk tempat lainnya itu mobile, ya kami lakukan secara mobile berdasarkan request dan berdasarkan jadwal yang telah kami buat, yaitu ke sekolah atau madrasah, kemudian juga ke rumah tahanan Kandangan, kemudian ke desa, dan ke rumah bagi penduduk yang tidak mampu melakukan perekaman sendiri. Misalnya itu Pak kayak lansia gitu Pak? Ya, lansia atau penduduk yang mempunyai keterbatasan ya difabel, kemudian ada ODGJ, gangguan kejiwaan dan sakit berat. Dan masyarakat yang sakit berat, jadi itu Ya, bisa kami yang melakukan jemput bola istilahnya tadi Pak yang bersangkutan. Oke. Baik, kemudian untuk jam buka pelayanannya tuh jam berapa aja Pak untuk masing-masing tempat tadi Pak? Untuk masing-masing tempat jam buka pelayanan pada jam kerja jam 8 sampai jam 16 WITA. Kecuali hari Jumat sampai dengan jam 11 WITA. Seperti itu, Pak. Kalau untuk mall pelayanan publik? Mall pelayanan publik sama ya? Di hari kerja. Kalau Sabtu Minggu libur. Kalau untuk ini tadi yang mobile? Nah, untuk yang mobile itu sesuai dengan kondisi lapangan. Sesuai dengan kesepakatan, karena kami dalam melakukan perekaman mobile atau jemput bola ini mengerahkan alat dan personil, dan tentu saja kami harapkan masyarakat atau warga yang berekam di tempat jemput bola sudah menyiapkan data-data. Data dirinya berupa kartu keluarga dan data-data lainnya yang sesuai. Termasuk tadi untuk pelayanan ke sekolah-sekolah itu berdasarkan permintaan atau ada jadwal tersendiri Pak? Bisa kami lakukan dengan cara menyurati. Biasa kami meluangkan waktu, kita bersurat kepada sekolah, dan sekolah biasanya merespon, karena sebelumnya harus dipersiapkan data-data anak yang akan direkam. Begitu siap data-data mereka, waktu mereka siap, tempatnya siap, kami konsolidasi sebentar di dalam, kami turun ke lapangan. Oke, tadi untuk mobile tadi bawa peralatan, berarti bawa peralatannya ke tempat perekaman, yang sasaran. Peralatan rekam mobile kami ada 2, kami bawa ke tempat perekaman. Oke. Nah Pak, kemudian syarat-syarat untuk membuat KTP itu ya mungkin sebagian orang sudah tahu ya, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak? Ya, syarat untuk perekaman KTP elektronik, yang pertama penduduk warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau lebih. Yang kedua membawa
kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga, atau bagi perekam pemula membawa kartu identitas anak. Nah, kartu keluarga yang dibawa kami harapkan juga membawa fotokopi akta kelahiran supaya nanti sambil kita sinkronkan data-data yang bersangkutan. Oke. Tadi kan Pak ada dikatakan juga bisa bawa ijazah, itu gunanya untuk apa tuh Pak? Ya, Bisa ijazah, dokumen publik yang lain, misalnya paspor, barangkali buku nikah atau akta pernikahan, bisa digunakan untuk sinkronisasi data. Sinkronisasi data kependudukan yang bersangkutan supaya nantinya terdapat data tunggal. Penduduk yang bersangkutan memiliki data tunggal, jadi datanya tidak simpang siur. Baik Pak, untuk selanjutnya ini kita bicara soal kalau misalnya KTP-nya hilang, rusak atau minta diganti itu seperti apa Pak? Iya, kalau KTP penduduk mengalami kerusakan, tentu saja harus diganti. Dan penduduk bersangkutan bisa datang ke tempat yang 3 tadi dengan membawa fisik KTP yang rusak atau sudah tidak bisa terbaca lagi, misalnya buram. Kemudian untuk KTP yang hilang disyaratkan ada surat keterangan hilang dari kepolisian. Dalam hal ini Polsek atau Polres mungkin ya? Ya, Polres atau Polsek. Nah, selanjutnya untuk penggantian itu gimana Pak? Penggantian? Ya, penggantian elemen data tentu saja dimulai dengan menyajikan data terbaru, kemudian mengisi formulir F106, perubahan elemen data, disertai data dukungnya, misalnya menyesuaikan dengan ijazah misalnya. Kita terbitkan kartu keluarga baru, kemudian KTP-nya diganti, disesuaikan. Nah, itu prosesnya. Penggantiannya misalnya dalam hal tadi nikah, terus Ya, kalau meninggal misalnya gitu ya. Perubahan elemen data, misalnya status perkawinan, dengan membawa alat bukti dokumen publiknya, misalnya buku nikah atau akta perkawinannya, Surat cerai gitu ya. Ya, akta cerai juga. Kemudian untuk perubahan karena meninggal, misalnya pasangannya meninggal, dengan cara lebih dahulu membuat akta kematian. Praktis dia dibuatkan atau diterbitkan KTP yang baru bagi pasangannya. Oke, jadi cetak baru ya. berlaku layanan 1 dapat 3. Oke. Jadi 1 membuat akta kematian dapatnya 3, kartu keluarga baru, akta kematian, dan KTP baru. KTP baru. Nah, dalam hal untuk perubahan foto misalnya Pak, yang dulunya misalnya belum berhijab, sekarang sudah berhijab tuh kan, Ya. bisa dirubah juga lah Pak? Bisa kami layani. Kami layani dan sering terjadi. Sering kita temukan perubahan karena sesuai dengan kondisi, misalnya dahulu merekam waktu umur 17 tahun waktu masih sekolah, dan sekarang sudah berumur, barangkali sudah berumur 40 tahun, dirasa tidak sesuai lagi. Nah, bisa dilakukan perubahan. Atau dahulu belum berhijab, sekarang sudah berhijab. Nah, itu bisa dilakukan perubahan. Oke. Yang terakhir nih mungkin Pak, tadi kan ada dijelaskan pas kita bincang-bincang tadi, orang luar yang bisa kehilangan KTP misalnya di daerah Hulu Sungai Selatan itu tadi seperti apa Pak? Bukan hanya kehilangan KTP, dicetakkan KTP luar daerah, namanya itu dicetak luar daerah, rekam luar daerah pun bisa dilakukan. Jadi misalnya ada warga luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan memerlukan rekam, nah itu namanya rekam luar daerah sekaligus cetak misalnya. Jadi komponen elemen data yang terbit nantinya masih kabupaten kota tempat tinggal asalnya. Jadi bukan Hulu Sungai Selatan. Dan itu sama dilakukan seluruh dinas dukcapil
di Indonesia. Se-Indonesia, oke. Bisa pada prinsipnya. Terus kita satu lagi nih Pak, ketinggalan tadi soal pindah domisili nih Pak, pindah domisili. Oke. Pindah domisili dilakukan dengan membuat surat keterangan pindah SK PWNI. Kalau pindah keluar daerah, masyarakat datang ke Dinas Dukcapil, cukup membawa kartu keluarga. Kemudian membawa alamat tujuan dan minta terbitkan SK PWNI. Oke, jadi cukup itu ya. Cukup itu. Kemudian bagi masyarakat luar yang masuk ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tentu saja dia membawa SK PWNI atau surat keterangan pindah dari Kabupaten Dukcapil, kabupaten, kota tempat asal. Nah, di sini nanti diserahkan di tugas front office, kemudian diterbitkan kartu keluarga dan KTP baru. Tentu saja dengan menarik KTP lamanya. Nah, itu seperti itu. Baik Pak, tadi sudah jelas ya pemirsa, untuk mulai dari syarat membuat KTP tempatnya, terus dalam hal kerusakan, kehilangan atau tadi penggantian tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Khairin Fahmi. Itu saja Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya, untuk mudah-mudahan bermanfaat informasi untuk masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Banjarmasin Pos, sekian dulu bincang-bincang kami dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bapak Khairin Fahmi. Saya Hanani, reporter Banjarmasin Pos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.